Ada beberapa topik yang tentu saja akan menarik kalau kita bahas, tetapi beberapa hari ini kita mendengar berita yang cukup menyesakkan dada, sehingga saya berpikir barangkali kita perlu mengangkat topik yang juga ringan di awal tahun ini. Kali ini saya ingin berbicara tentang branding. Ini terkait dengan keributan yang sudah lama saya pikirkan, tapi saya tidak dapat momen untuk menceritakannya. Ketika teman-teman saya kemudian melihat pembangunan sesuatu, itu melihatnya dari aspek fungsional. Nah, di dalam kita membangun usaha, selalu kita memikirkan apakah yang kita ingin bangun ini adalah fungsional atau di atasnya fungsional yang kita sebut dengan branding. Jangan lupa ketika kita melakukan branding itu, uangnya banyak yang harus keluar dan kadang-kadang kita nggak memikirkan ini balik modal atau tidak. Ada kawan saya membangun branding dan mengatakan kepada saya, sekarang usahanya besar, sukses, tapi dia mengatakan, banyak orang tidak tahu bahwa branding itu banyak tidak bolehnya. Saya tanya, apa tidak bolehnya? Satu, kita tidak boleh berkelahi dengan orang. Disakiti orang, ya kita tahu bahwa itu menyakitkan, kita tahu itu merugikan. Tetapi kita berpikir Tuhan itu maha baik pada kita sehingga kita tidak melakukan tuntutan hukum dan sebagainya. Saya tanya, apa salahnya Pak kalau kita melakukan tuntutan hukum? Dia mengatakan pada saya, setiap kali kita melakukan tuntutan hukum, kita bicara dengan pengacara. Pengacara selalu mengatakan, lawan Pak, kita menang. Kalau saya lihat bukti-bukti ini, Bapak pasti menang. Ya, saya berpikir juga saya akan menang karena saya tidak salah. Tapi bukan soal menang atau kalah. Setelah itu saya dimusuhi oleh industri. Tidak ada lagi orang yang mau berteman dengan saya. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mau menjadi distributor saya. Menjadi bank tidak mau meminjamkan uang kepada saya. Pokoknya bank berpikir saya ini tukang berkelahi. Nah, disinilah kita membedakannya. Ada dua jalur untuk mencari uang. Ini untuk titik awal supaya kaum muda paham. Anda berasal dari keluarga menengah atau keluarga yang tidak mampu. Anda mempunyai dua jalur untuk membangun kehidupan Anda. Yang pertama adalah jalur cari uang. Dan yang kedua adalah cari nama. Kalau Anda cari uang, Anda mungkin dapat uang. Tapi pertanyaannya, dapat uang itu sampai berapa sih? Orang yang dapat uang pertama-tama tentu saja senang. Terus kemudian naik lagi. Dia dengar di tempat lain ada pekerjaan yang lebih menarik, dia pindah ke sana. Bedanya cuma 500 ribu atau 1 juta, dia pindah. Di tempat lain dari 4,5 juta dia dapat 5,5 juta rupiah. Nanti pindah lagi dapat 7 juta dan seterusnya dan seterusnya. Saya coba meneliti teman-teman saya yang memilih jalur cari uang ini. Di usia saya, teman-teman yang dulunya terkenal cari uang ternyata sekarang mendekati pensiun. Paling dapat sekitar 20-30, dapatnya sekitar segitu. Jadi orang-orang yang perhitungan ini juga akan mendapatkan rezeki yang diperhitungkan. Dan kalau Anda perhitungan dengan orang lain, ingat, maka orang lain juga akan perhitungan dengan Anda. Ini hukum alam yang terjadi secara normal saja. Jalur yang kedua, ini adalah orang yang cari nama. Orang yang cari nama itu bekerja keras, berbeda dengan yang di sini, ya tidak mau bekerja terlalu keras lah, ya sesuai dengan yang dibayar. Namanya juga orang perhitungan. Mereka inilah yang tadi berpikirnya perlunya work-life balance, cuan, financial freedom dan lain sebagainya. Pokoknya cepat mendapatkan kemudahan. Yang di sini dia kerja keras, bukan mencari work-life balance, bekerja lebih keras lagi. Paginya dia kerja, malam harinya dia kuliah, dapat ilmu, bukan sekedar gelar, tapi dengan dia mempunyai keahlian, dia kemudian mendapatkan nama. Nah, ketika dia sekolah pun dia tidak ikut yang rame-rame. Misalnya orang ngambil jurusan A yang sangat populer. Dia tidak, dia cari jurusan yang orang tidak perhatikan tetapi memiliki keunikan. Dia dapat uang sedikit, tidak terlalu banyak, kerjanya berat. Tetapi nanti pada usia 40 tahunan, dia mulai mendapatkan kemakmuran. Dia mulai bisa mengejar karena dia unik. Orang yang seperti dia tidak banyak. Baik sama orang, hubungan dia jaga. Dia tidak perhitungan dan orang kemudian senang dengan dia karena dia jujur, dapat dipercaya. Nah, ini karyawan yang nanti akan menjadi branded. Dia punya nama akhirnya. Ya, orang-orang seperti ini ketika teman-temannya di tahap awal dapat 4 juta dan pindah-pindah, dia setia dengan profesinya, dia mendapatkannya ya 2 juta rupiah, teman-temannya sudah 4,5 juta, dia naik sedikit jadi 2,5, dia kemudian naik jadi 4 juta, 5 juta dan sebagainya. Dan menjelang pensiun saya bertanya kepada mereka, kamu dapat berapa sekarang? Rata-rata orang yang membangun nama ini hari ini bisa mendapatkan antara 500 juta rupiah sampai 1 miliar bahkan lebih di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikejar uang. Jadi sekali lagi, di sini ada dua jalur untuk mencari pendapat.
Jalur cari uang inilah kita sebut jalur komoditi. Jalur cari nama inilah kita sebut sebagai jalur branding. Apa bedanya? Begini, saya adalah kebetulan orang yang sangat beruntung kuliah di Fakultas Ekonomi. Tapi saya mengambil jurusan yang disebut jurusan manajemen. Ketika saya belajar manajemen, saya belajar bisnis dan saya belajar branding. Di sini saya belajar jalur cari uang, jalur cari efisien. Bagaimana model-model itu mengajarkan saya harus efisiensi, harus kemudian mencapai harga yang optimal dan lain sebagainya. Ini kita belajar ekonomi. Dalam teori ekonomi, contoh-contoh produk itu adalah komoditi. Apa sih komoditi? Komoditi itu adalah segala sesuatu yang dipungut dari alam, bersifat fungsional, dan kemudian harganya ditentukan oleh supply dan demand. Jangan salah ya. Ini adalah jalur komoditi sehingga contoh-contoh dalam ilmu ekonomi itu lebih banyak adalah contohnya apa? Butter and gun, emas, batu bara, otomotif. Kita menyebut nama industri, bukan nama brand. Contoh-contoh seperti itu. Sehingga dengan demikian, maka dalam teori ekonomi kita mudah melakukan penjumlahan, adding up. Dan akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan totalnya. Dan kemudian kita bisa membuat kurvanya. Sebaliknya ketika kita memilih jalur nama, kita melihat ini jalur brand. Brand itu levelnya di atas komoditi. Yang misalnya saja Anda membeli kopi. Kopi untuk apa sih? Fungsional. Beli kopi supaya tidak ngantuk. Saya mau makan nasi padang. Tidak peduli nasi padang mereknya apa. Supaya apa? Supaya kenyang, supaya saya tidak lemes, supaya saya tidak lapar. That is functional. Anda pijit. Pijitnya untuk apa? Supaya otot-otot saya tidak lagi kaku, supaya saya bisa seger kembali di mana saja. Nah, ketika Anda mengatakan di mana saja, ini komoditi. Harganya ditentukan oleh supply demand. Tapi di atas ini ada brand. Brand itu misalnya saja Anda mengatakan, saya tidak mau beli kopi yang sembarangan. Saya pengen kopinya itu adalah kopi Starbucks. Saya ingin kopinya adalah kopi kenangan. Saya ingin kopinya janji jiwa. That is brand, dan brand itu kemudian disekolahkan lagi menjadi service, menjadi jasa. Anda ingin menikmatinya, Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi di sini harganya sudah berbeda dengan yang di sini tadi. Tentu saja branding ini memerlukan usaha-usaha. Tidak bisa Anda cuma kasih nama saja. Tidak bisa juga Anda cuma kasih harga lebih baik saja. Tetapi ketika Anda bicara branding, Anda harus melakukan banyak hal. Tadi saya katakan, gak boleh melakukan tindakan sembarangan. Ngomongnya nggak boleh sembarangan, ngomongnya tidak boleh jahat-jahatan sama orang, tidak boleh menjelek-jelekan orang. Anda boleh kritis, tapi Anda tidak boleh songong dan semau Anda. Ini akan menyakitkan customer Anda. Dari situlah kemudian saya melihat lagi, ada dua jalur, orang cari uang, ada orang cari nama. Gabungan keduanya juga ada lagi, ada dua macam lagi di sini. Ada cari uang dan cari nama yang bersifat jangka pendek atau disebut sebagai finite game. Anda bermain dalam game jangka pendek ya. Dan satu lagi adalah game jangka panjang. Ini berbeda lagi. Karena belakangan ini kita juga menyaksikan banyak sekali orang yang bangun nama jadi terkenal tapi ujung-ujungnya nipu. Nah, disinilah perbedaannya. Dia tidak sadar bahwa nama baik harus dijaga. Yang penting dia dapat uang, dia kejar sebesar-besarnya. Itu yang terjadi dengan sejumlah crazy rich, sejumlah orang yang korupsi, sejumlah orang yang apapun dia pikir dia bisa tutupi. Dan akhirnya kemudian hancur sendiri. Jadi ini cari uang dan bangun nama ini bisa digabungkan dan bisa bersifat short term, finite game. Nah, ada lagi yang infinite game. Infinite game ini adalah game jangka panjang seumur hidup. Dia tidak ujuk-ujuk. Saya menjadi pembicara seminar, membangun rumah perubahan. Bukan jangka pendek. Rumah perubahan sudah dibangun 15 tahun. Dari 1000 meter bekas rawa, bekas empang kotor kami bersihkan. Dan kemudian kami bangun secara perlahan-lahan. Dan akhirnya kemudian menjadi 6-7 hektar. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karir saya pun dibangun sangat panjang sekali. Ketika teman-teman saya sudah punya mobil bagus, sudah punya kartu kredit, saya masih agak melongo melihat kartu kredit. Saya ditraktir oleh mereka, uang mereka banyak sekali. Saya tidak punya uang. Tapi saya membangun keahlian saya, menulis, bertemu orang, bangun jejaring dan sebagainya. Setelah itu saya punya mobil, saya jual. Kenapa? Saya harus berangkat sekolah ke luar negeri. Susah sekali saat itu cari beasiswa karena banyak orang pakai koneksi, pakai power dan sebagainya. Saya berangkat ke luar negeri, saya jual mobil saya. Sampai di sana pun apartemennya tinggal yang sangat sederhana sekali, unfurnished. Kami tidak punya uang untuk bergaya hidup.
Saya berjuang setengah mati sampai kemudian akhirnya bisa menjadi teaching assistant, bisa menjadi research assistant, bisa mengajar di sana. Dan perlahan-lahan saya memperbaiki reputasi saya, tetap menulis di Indonesia. Sampai kemudian akhirnya tercapai itu semua. Setelah umur 40 tahun barulah saya mempunyai uang sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah jalur ini yang kami bangun. Jadi tidak ujuk-ujuk di sini. Nama itu tidak muncul tiba-tiba. Jadi jalur yang kedua ini adalah cari uang sekaligus bangun nama. Dan orang tidak perlu lagi kita jelaskan siapa kita. Membuat buku setiap malam disambung lembar demi lembar sehingga akhirnya buku itu menjadi lengkap. Lagi-lagi saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencoret halaman demi halaman yang tidak relevan yang membuat pembaca saya kemudian menjadi tambah pusing atau kelihatannya malah hanya mengimpresi. Pak Reynald ini kelihatannya pintar sekali ya sampai saya tidak mengerti. Saya hapuskan itu, saya tidak perlu impresi. Yang saya perlukan adalah orang yang membaca buku saya ini bisa mendapatkan ilmunya. Setelah itu bukunya kemudian populer. Setelah itu kemudian orang membutuhkan kita, mencari kita. Setelah itu orang membicarakan kita. Nama dibangun secara bertahap. Dari penjualan buku yang tadinya hanya sekitar 1.000 eksemplar, buku kedua bisa 3.000 eksemplar, buku ketiga bisa 50.000 eksemplar, buku keempat dan kelima dan seterusnya. Sampai ada yang 100.000 eksemplar. Jadi tidak ujuk-ujuk. Nah, saya ingin ingatkan kepada Anda bagaimana kita mendeteksi orang-orang yang short term dan long term. Sangat mudah. Orang yang short term ini terkenal tetapi tiba-tiba di zaman sekarang orang-orang seperti ini mudah untuk membangun namanya. Tinggal beli kamera, rekam seperti saya ini, kemudian tayangkan, berulang-ulang, lakukan terus agak sensasional, kadang-kadang membuat informasi yang tidak benar, dan akhirnya kemudian dia menjadi terkenal. Karena banyak orang yang tidak tahu ini benar atau tidak. Apakah ini dalam bidang investasi, keuangan, bisnis, atau juga ada orang-orang yang terkenal dalam bidang agama. Ingat, katanya pada suatu ketika kita akan menyaksikan cukup banyak orang yang disebut dalam tanda kutip nabi palsu. Ya, kalau saya sih menafsirkannya mereka hanya cari uang dan orang kemudian didorong untuk menyumbang dan sebagainya. Tapi sumbangan itu dipakai untuk memperoleh kekayaan. Mereka menyajikan penampilan seperti orang yang sangat konservatif. Tetapi kehidupannya itu adalah sangat modern. Mereka mempunyai kendaraan motor besar yang sangat mewah. Rumahnya sangat mewah. Intinya adalah mereka memperkaya diri sendiri. Beda dengan orang yang memang menjadi ulama karena sekolah, karena pengetahuan, dididik oleh moralitas oleh orang tuanya, dididik dengan sangat tekun. Dia bertahap dari tidak dikenal, dari keliling kampung, dari keliling rumah-rumah ibadah. Dia sekolah lagi, dia perbaiki dirinya sampai kemudian jadi terkenal. Nah, orang yang cari nama dan cari uang dalam jangka panjang berbeda dengan yang short term ini. Yang jangka panjang itu pasti dia akan cari ilmu, dia jaga pergaulannya, dia mau observasi, dia jaga mulutnya, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan kemudian dia berani melakukan investasi, dapat uang dia invest lagi. Dia bekerja keras, bekerja lebih banyak dari teman-temannya. Dan jangan lupa, orang yang membangun brand itu banyak hal yang tidak boleh dia lakukan. Stay relevant.